Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini Miss akan mencoba menjelaskan tentang kenampakan alam. Oke, kenampakan alam itu apa sih? Segala sesuatu yang ada di bumi. Jadi kita akan bahas di bumi itu ada apa saja. Nah, sekarang kita akan lihat dulu di bumi ada dibagi menjadi dua kenampakan alam. Ada apa saja? Yang pertama ada yang disebut dengan daratan. Daratan di bumi kita hanya berada mungkin sekarang kisaran sampai 30-29%. Sedangkan kalau perairan itu mungkin dari 70-71%. Nah, jadi daratan di bumi kita lebih sedikit dibanding di perairannya. Nah, kita akan bahas dulu yang kenampakan alam daratan. Daratan itu ada apa saja? Yang pertama ada yang disebut dengan gunung. Nah, kita kan tahu ya ada gunung di kenampakan alam kita. Yang pertama gunung. Apa sih gunung? Gunung adalah wilayah atau bentangan alam yang dia menonjol ke atas. Nah, menonjol ke atas itu dia ada ketinggiannya minimal dikatakan gunung itu harus minimal 610 meter ketinggiannya. Kalau di bawah 610 meter dia tidak dikatakan gunung. Kemudian gunung itu ada dua. Ada yang disebut dengan gunung berapi dan ada juga yang disebut dengan gunung yang tidak berapi ya. Artinya kalau gunung yang tidak berapi ya dia tidak akan meletus. Tapi kalau gunung berapi kemungkinan akan terjadinya letusan gunung berapi. Oke, gunung ini kalau satu disebutnya adalah gunung. Hanya kalau terdiri dari beberapa gunung maka akan disebutnya adalah pegunungan. Ya, nah di sini ada yang membedakan. Kalau gunung yang biasa dia lancip ya. Nah, sedangkan kalau gunung berapi, jika gunung tersebut sudah atau pernah mengalami letusan gunung berapi, maka akan terbentuk kawah. Jadi kawah itu apa? Adalah cekungan yang diameternya lebih dari atau biasanya 2 meter atau lebih yang berasal dari bekas atau sisa dari letusan gunung berapi. Jadi gini ceritanya, gunung berapi akan meletus. Nah, ketika meletus, bagian puncak yang runcing tersebut akan kelempar oleh lava atau tekanan-tekanan dari dalam perut bumi yang kemudian akan keluar. Nah, ketika dia keluar lava dan sebagainya, mineral-mineral, pasir dan sebagainya, maka bagian atas itu akan hilang. Maka terbentuklah cekungan yang disebut dengan kawah. Nah, di antara biasanya itu yang disebut dengan kawah. Contohnya yang kalian sering dengar kalau kalian kawah Tangkuban Perahu, kemudian kawah putih, itu merupakan salah satu contoh-contoh kawah yang ada di Indonesia ya. Nah, kawah ini akan dihasilkan dan biasanya kawah dihasilkan dari sisa letusan gunung berapi yang kemudian akan menjadi ada airnya, kemudian airnya tersebut akan terasa panas. Itu adalah yang disebut dengan kawah. Nah, sekarang di antara gunung biasanya akan ada dataran. Nah, dataran ini yang di antara gunung maka disebutnya lembah. Nah, lembah ini bisa berbentuk U atau berbentuk V seperti ini. Nah, kalau V atau U itu juga sama lembah. Nah, lembah itu berada di mana? Lembah berada di antara gunung atau lembah juga di antara bukit. Nah, jadi kalau lembah itu jadi ada dua, bisa di antara bukit atau bisa di antara gunung. Yang jelas biasanya antar gunung dipisahkan oleh sebuah lembah ya. Nah, selain lembah ada juga yang disebut dengan bukit. Nah, bukit apa bedanya dengan gunung? Sedangkan kalau gunung dia punya ketinggian minimal 610 meter, sedangkan bukit dia sama bentangan alam yang menonjol ke bagian atas yang ketinggiannya di bawah 610 meter. Biasanya itu masih dibilang bukit bukan gunung. Nah, bukit kalau satu dibilang bukit, sedangkan kalau terdiri dari beberapa bukit maka disebutnya adalah perbukitan. Itu kemudian kita ada lagi dataran. Nah, apa sih bedanya dataran sama daratan? Kalau daratan ya semua yang dibilang daratan atau yang bisa kita injak. Sedangkan kalau dataran itu adalah bentangan alam yang ketinggiannya hampir sama. Jadi bedakan ya antara daratan dan dataran. Jadi dataran ini adalah bentangan alam yang ketinggiannya hampir sama. Nah, di sini kita bagi dua, yaitu ada dataran tinggi dan ada dataran rendah. Yang membedakan apa? Hanya letaknya saja. Letaknya dataran tinggi
ini biasanya, nah contohnya sekolahan kita itu adalah berada di dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itu apa tandanya? Nah, dia berada di bagian atau yang di dekat dengan pegunungan. Nah, kita dekat dengan gunung Tangkuban Perahu, Gunung Putri, dan sebagainya. Maka kita berada di dataran tinggi. Sedangkan dataran rendah apa? Nah, dataran rendah itu ya berarti bentangan alam yang ketinggiannya hampir sama, yang kemudian berada di dekat apa? Dekat dengan laut. Contohnya apa? Contohnya itu adalah ada di daerah Ciamis, kemudian nah yang dekat-dekat dengan lautan, yaitu Pangandaran, Batu Karas, pasti di situ ada dataran rendahnya. Nah, dataran rendah dan dataran tinggi biasanya dibedakan dengan pertaniannya. Kalau dataran tinggi biasanya kebanyakan, kalau kalian sudah belajar IPS ya, di IPS kita belajar dataran tinggi, kebanyakan kayak kopi, teh, dan sebagainya ya, sayur-sayuran. Sedangkan dataran rendah biasanya adalah pohon kelapa yang lebih banyak ya. Nah, ada satu lagi yang misalnya belum jelaskan adalah ngarai. Nah, ngarai itu apa? Ngarai itu adalah lembah yang ada aliran sungainya. Jadi kalau lembah yang biasa itu tidak ada aliran sungai, sedangkan ngarai adalah lembah yang terdapat aliran sungai. Itu ya, itu yang disebut dengan ngarai. Nah, biasanya dia terkikis oleh aliran. Kenapa bisa terbentuknya ngarai? Karena itu tadi sama erosi, karena adanya aliran air yang mengikis sedikit demi sedikit. Bahas tentang kenampakan alam. Nah, ada beberapa kenampakan alam daratan yang kita akan bahas kembali, yaitu salah satunya ada yang dibilang dengan gua. Nah, gua ini itu adalah salah satu daratan juga. Nah, di sini gimana misalnya akan bahas tentang gimana sih terbentuknya gua yang secara alami. Sedangkan kalau gua secara buatan ya udah pasti digali ya, dengan cara ya digali dengan alat dan sebagainya dengan tujuan tertentu. Nah, kalau misalnya yang secara alami, nah nanti kalian kemungkinan kelas 6, ketika kalian nanti kelas 6 kalian akan masuk ke aliran gua tersebut. Nah, kita akan lihat bagaimana terbentuknya gua. Nah, yang pertama, dalam tanah terdapat ada air atau perairan ya. Aliran air di dalam tanah itu yang akan mengakibatkan terjadinya yang disebut dengan erosi. Erosi air itu apa? Nah, erosi ini adalah, nah misalnya akan bahas tentang yang namanya erosi. Erosi ini adalah pengikisan tanah. Nah, bisa batuan atau apapun ya, sebenarnya tanah atau batuan. Nah, di sini batuan-batuan yang ada di bumi akan terkikis oleh erosi. Nah, erosi ini terjadi pengikisan di dalam tanah. Nah, di dalam tanah ada batuan, ada sebagainya, terkikis dari permukaan tanah. Kemudian akhirnya apa yang terjadi? Maka karena sering terkikis oleh aliran air, maka terjadinya lorong tersebut akan beruntuh sehingga terbentuklah lubang-lubang yang amat besar. Jadi karena erosi air ini yang ada di perairan di dalam tanah yang mengakibatkan terbentuknya gua secara alami. Di dalam gua banyak, makanya biasanya kalau kalian lihat gua yang secara alami, kita nggak akan pernah ngelihat bagian atasnya rata. Nah, karena apa? Karena dia terkikis secara alami, jadi dia kadang-kadang bentuknya tidak beraturan. Kalau kalian pernah tahu ada yang namanya stalaktit, ada yang stalagmit ya. Nah, itu juga terbentuk karena tetesan air yang menyerap dari dalam dari luar kemudian masuk ke dalam, dan air tersebut meresap dan akhirnya terbentuklah stalaktit dan stalagmit. Nah, itu adalah terbentuk karena erosi air. Kemudian selain gua ada apa lagi? Ada yang disebut dengan benua. Benua ini, nah ada juga benua ini adalah bagian daratan yang cukup besar atau wilayahnya cukup besar. Nah, di sini ada benua itu kita bedakan ada 5, ada apa aja? Ada Asia, ada Afrika. Mungkin misalnya hanya bisa gambarkan beberapa saja. Ada Afrika, kemudian ada Asia, ada Eropa, dan banyak lagi, yaitu kayak Antartika bagian sini, kemudian ada Amerika, ada Australia juga. Nah, itu adalah nama-nama benua yang daratannya yang cukup luas. Nah, kemudian apa bedanya dengan pulau? Nah, kalau tadi benua itu sangat luas, kita bisa bedakan ya, ini sangat luas, sedangkan pulau itu sangat kecil. Ya, pulau itu apa? Pulau adalah daratan ya, dataran atau daratan lah. Daratan yang berada
di antara laut atau di antara perairan. Jadi biasanya, nah kita akan lihat mana perairan. Ini perairan, ini perairan, ini perairan, ini perairan, ini perairan. Maka yang dikatakan pulau adalah daratan yang berada di antara perairan. Jadi dikelilingi oleh perairan, ada sebuah daratan, maka itu disebutnya pulau. Nah, pulau kalau hanya satu disebut pulau, tapi kalau dia terdiri banyak seperti yang ini, maka disebutnya adalah kepulauan. Alasan dari kenampakan daratan. Sampai jumpa.